Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik, soho, hidayah, dan inayah saking Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua pada hari ini bisa melanjutkan pembelajaran kajian kitab Khulasoh Nurul Yakin juz kedua ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sekarang melangkah ke pembelajaran tentang bab Ghazwatu Badril Kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Badrin ay hadza Ghazwatu Badrin utawi iki iku mertelaake perang Badar al Kubro kang gedhe. Poin yang pertama, Ghazwatu Badril Kubro utawi perang Badar Kubro. Hiya Ghazwatu Badril Kubro iku al-Furqanu aran perang al-Furqan. Alladzi kang a'azza kang mulyaake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan alladzi al-islama ing agama Islam. Wa rafa'alan luhurake sapa Allah manarahu ing menarane agama Islam, ing menarane Islam. Wato masalan busek wato masalan busek sapa Allah asyirka ing syirik. Wa kharraba lan ngrubuhake sapa Allah arkanahu ing pira-pira pondasine syirik. Poin yang kedua, wasababuha utawi sebabe Ghazwatu Badril Kubro iku annar rasula temen setuhune Kanjeng Nabi iku kharaja metu sapa Kanjeng Nabi liyak tarido krana ngalang-alangi sapa Kanjeng Nabi iron ing ontan-ontan li Quraisyin keduwe wong Quraisy rojiatan kang bali minas Sami saking tanah Sam. Wa kana lan ana iku ma'ahu sartane Kanjeng Nabi sapa salah sumiatin wong 300 wasala sata asyara lan wong 13. Apane rajulan wong lanange. Apane rajulan wong lanange. Keterangannya poin pertama yaitu Ghazwatu Badril Kubro hiya al-Furqan, menjelaskan tentang bab peperangan perang yaitu perang Badar. Ghazwatu Badril Kubro hiya al-Furqan, perang Badar Kubro juga disebut perang al-Furqan atau perang pembeda, pembeda antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Alladzi a'azzawahu bihi al-Islam. Dengan adanya perang Badar Kubro tersebut, Gusti Allah memuliakan agama Islam. Dengan adanya sebab perang Badar Kubro, agama Islam bertambah mulia atau dimuliakan oleh Allah dengan kemenangannya. Wa rafa'a manarahu, dan juga Allah meningkatkan derajat panji-panjinya atau menarane agama Islam. Wato masa asyirku, dan dengan adanya perang Badar Kubro tersebut Gusti Allah menghapus masalah syirik. Wa kharraba arkanahu, dan juga menghancurkan beberapa pondasinya syirik. Poin yang kedua, wasababu annar rasulah kharaja liya'taridu iron li Quraisyin rojiatan minasam. Sebab musabab atau sebabnya adanya perang Badar yaitu anna rasulah kharaja liya'taridu iron li Quraisyin rojiatan minasam, yaitu Kanjeng Nabi keluar
bersamaan dengan para sahabatnya untuk menghadang orang-orang Quraisy yang kembali dari tanah Syam. Wa kana ma'ahu salasu mi'atin wa salasata asyara rajulan. Dan pada waktu itu Kanjeng Nabi keluar bersama para prajurit, para sahabatnya sebanyak 313 orang laki-laki. Di pasukan Kanjeng Nabi pada waktu peperangan Perang Badar niku berjumlah 313 atau 313. Lek kapake Wiro Sabeng niku 212 lan iki pasukan Kanjeng Nabi 313. Poin yang ketiga, falama alimat Quraisyun bidzalika arsalat tis'a mi'atin wa khamsina rajulan. Falama alimat mongko ing dalem nalikane weruh sapa Quraisyun wong Quraisy bidzalika kelawan mengkono-mengkono metune Kanjeng Nabi lan wong 313 arsalat mongko ngutus sapa wong Quraisy tis'a mi'atin ing wong 900 wa khamsina lan wong 50 apane rajulan wong lanangi. Tujuane li himayatin krana njaga li himayati irihim krana njaga ontan-ontane Quraisy wa tijaratihim lan dagangane Quraisy fasara mongko tindak ilaihim maring Quraisy sapa ar-rasulu Gusti Rasul biman kelawan wong ma'ahu sartane Kanjeng Nabi wa qatalahum lan merangi sapa Kanjeng Nabi ing Quraisy kitalan kelawan peperangan syadidan kang banget. Terangannya, setelah orang-orang Quraisy falamma alimat Quraisyun bidzalika, setelah orang-orang Quraisy mengetahui bahwasannya Kanjeng Nabi sudah keluar membawa pasukan 313 untuk menghadang perjalanan orang-orang Quraisy yang kembali dari tanah Syam, maka seketika itu orang-orang Quraisy meminta bantuan mengumpulkan para pasukan arsalat tis'ami'atin wa khamsina rajulan, mengumpulkan pasukan sebanyak 950 orang dengan tujuan lihimayati irihim wa tijaratihim, untuk menjaga bentengnya dan juga dagangannya orang-orang Quraisy. Fasaro ilaihim ar-rasul biman ma'ahu wa qatalahum qitalan sadidan. Akhirnya terjadilah peperangan antara Gusti Rasul bersama para sahabatnya dengan orang-orang Quraisy beserta orang 950 tersebut qitalan sadidan, dengan peperangan yang sangat dahsyat. Jadi perang Badar tersebut terjadinya peperangan yang sangat dahsyat, qitalan sadidan. Mergo diarani dahsyat, orang-orang Islam niku jumlahnya namung 313, sementara orang-orang Quraisy berjumlah 950 orang, dibanding 1. Poin yang keempat, wa ayyadahu al-muslimina bil malaikah. Wa ayyadalan nguwatake sapa Allahu Gusti Allah al-muslimina ing pira-pira wong Islam bil malaikati kelawan pira-pira malaikat. Fan hazama mongko kocar-kacir sapa al-musyrikuna pira-pira wong musyrik. Wa tabi'ahum lan ngenutake ing musyrikun sapa al-muslimuna pira-pira wong Islam yaktuluna mateni sapa muslimun wa ya'siruna lan boyong to menjadikan tawanan sapa al-muslimun. Ketika terjadinya peperangan Badar antarane orang Islam dan orang Quraisy yang jumlahnya niku tidak sebanding, akhirnya Gusti Allah wa ayyadahu al-muslimina bil malaikah, Gusti Allah menguatkan orang-orang Islam, memberikan bantuan kepada orang-orang Islam dengan berupa bantuan para malaikat, mengeluarkan bantuan para malaikat.
Fanhazama al musyrikun, akhirnya orang-orang musyrik meskipun berjumlah banyak mergo sampun dibantu kali Gusti Allah dengan prajurit yang berupa para malaikat. Orang-orang musyrik pada waktu itu kocar-kacir atau lari terbirit-birit melawan orang-orang Islam pada waktu itu, meskipun sedikit tapi orang-orang Islam bisa mengalahkan orang-orang musyrik yang jumlahnya sangat banyak dengan bantuan para malaikat yang telah dikirimkan oleh Allah kepada orang-orang Islam. Wa tabi'ahum al-muslimun, meskipun orang-orang musyrik sudah kocar-kacir, niku orang-orang Islam tetap mengejarnya. Yaktuluna wa yaksiruna, sebagian ada yang dibunuh dan sebagian lagi ada yang dijadikan tawanan oleh orang-orang Islam. Fakutila minal musyrikina sab'una rajulan, fakutila mongko den pateni. Poin yang kelima, fakutila mongko den pateni minal musyrikina halih tetep saking pira-pira wong musyrik sapa sab'una wong 70 apane rajulan wong lanangi. Minhum iku setengah saking sab'una rajulan Abu Jahlin utawi Abu Jahal. Wa usira lan den tawan minhum halih tetep saking sab'una rajulan, minhum saking sab'una rajulan sapa sab'una wong 70 apane asiron tawanane. Wa kutila lan den pateni minal musyrikin minal muslimina halih tetep saking pira-pira wong Islam. Wa kutila lan den pateni minal muslimina halih tetep saking pira-pira wong Islam sapa arba'ata asyara wong 14 apane rajulan wong lanangi. Setelah terjadinya peperangan yang sangat dahsyat tersebut, akhirnya orang-orang musyrik fakutila minal musyrikina sab'una rajulan, orang-orang musyrik terbunuh sebanyak 70 orang pada waktu perang Badar tersebut. Minhum Abu Jahlin, di antara 70 orang yang terbunuh tersebut termasuk pamane Kanjeng Nabi sing namanya Abu Jahlin, Abu Jahal niku juga terbunuh pada waktu perang Badar tersebut. Wa usira minhum sab'una asiron, selain 70 yang terbunuh dari orang-orang musyrik tersebut juga ada lagi pasukan orang musyrik sebanyak 70 orang yang menjadi tawanan orang-orang Islam. Wa kutila minal muslimina arba'ata asyara rajulan, sementara dari pihak orang-orang Islam pada waktu perang Badar yang terbunuh hanya 14 orang laki-laki. Dan peperangan perang Badar tersebut dimenangkan oleh orang Islam atau pasukannya Kanjeng Nabi, meskipun pasukannya Kanjeng Nabi namun 313, sementara pasukannya wong Quraisy, pasukannya wong musyrik niku mencapai 950 orang. Berkat bantuan Gusti Allah yang berupa malaikat, akhirnya perang Badar tersebut dimenangkan oleh orang-orang Islam. Summa amaro ar-rasul bidafni qatlal muslimina wal musyrikin. Poin yang keenam, summa amaro mongko nuli perintah sapa ar-rasul Gusti Rasul bidafni qatlal muslimina kelawan mendem pira-pira wong matine pira-pira wong Islam wal musyrikin lan pira-pira wong musyrik. Wa raja'a lan kundur sapa Kanjeng Nabi ilal Madinati maring tanah Madinah. Walamma qaraba lan ing dalem nalikane wis marek-mareki sapa Kanjeng Nabi ing Madinah. Walamma qaraba lan ing dalem nalikane marek-mareki sapa Kanjeng Nabi ing Madinah, talaqathu mongko mapak ing Kanjeng Nabi, talaqathu mongko mapak ing Kanjeng Nabi alwala sapa alwala itu pira-pira wong wadon bidufufi kelawan pira-pira terbang. Yung sidna khalih nembangake sapa alwalaid tola al badru alaina ing tembang tola al badru alaina. Di mana nih tola awus katon sapa al badru Kanjeng Nabi kang kaya bulan purnama alaina ing atase kita.
Ketika peperangan telah usai, orang-orang musyrik yang terbunuh mencapai 70 orang, sementara orang-orang Islam yang terbunuh mencapai 14 orang laki-laki. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan kepada para prajurit, memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan orang-orang yang mati pada waktu perang Badar tersebut. Niki summa amaro ar-rasul bidafni qatlal muslimina wal musyrikin. Kanjeng Nabi memerintahkan untuk memakamkan atau menguburkan orang-orang yang mati pada waktu perang Badar tersebut, baik dari golongan orang-orang Islam dan dari golongan orang-orang musyrik, semua dimakamkan atau dikuburkan bersamaan pada waktu itu. Waraja'a ilal Madinah, dan Kanjeng Nabi setelah usai peperangan, Kanjeng Nabi langsung kembali ke tanah Madinah. Walama qarabaha talaqathu alwala itu bidufuf. Ketika Kanjeng Nabi sudah mendekati kota Madinah, Kanjeng Nabi niku sampun disambut, sampun dipapak oleh orang-orang perempuan Islam yang ada di Madinah, disambut dengan pukulan terbang atau ad-dufuf, cara sakniki nggih rebana ngoten niku, disambut kalih selawat rebana kedatangan Kanjeng Nabi. Yungsidna tola al-badru alaina, dan orang-orang perempuan yang menyambut kedatangan Kanjeng Nabi tersebut niku menembangkan atau menyanyikan selawat tola al-badru alaina. Tola al-badru alaina. Itu kisah-kisah atau sirah Kanjeng Nabi, perjalanan Kanjeng Nabi tentang bab peperangan perang Badar Kubro. Selanjutnya asilah niku dijawab sendiri-sendiri saja di rumah, jadi tugas kalian. Selanjutnya maknai pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang bu'ista bil haqi wal adli. Itu diutusnya Kanjeng Nabi dengan membawa perkara yang hak dan memberikan keadilan kepada seluruh umat. Bu'ista den utus sapa tuan bil haqi kelawan gawa perkara hak, wal adli lan adil lan keadilan. Poin pertama, waqafa jumeneng sapa ar-rasul Gusti Rasul fi ghazwati Badrin ing dalem perang Badar, biqadibin kelawan nyekel teken fi yadihi ing dalem astane Kanjeng Nabi. Famaro mongko nuli melampah utawa liwat sapa Kanjeng Nabi bisawa dibni Aziyata, ketemu kelawan Sawat bin Aziyah. Wa kalih utawi Sawat iku khorijun kang metu minas sofi saking barisan. Fadoro bahu mongko nuli mukul sapa Kanjeng Nabi ing Sawat bil qadibi kelawan teken fi batnihi ing dalem wetenge Sawat. Wa qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring Sawat, dawe istakim, jejeka sira, istakim lurusa utawa jejeka sira, ya Sawadu he Sawat, utawa ngadeka sira, ya Sawadu he Sawat, maksudnya luruskan wahai Sawat. Fakola mongko ngucap sapa Sawat, aujak tani nglarakake tuan ing kula, ya Rasulullah he utusane Gusti Allah. Waqat bu ista halih teman-teman den utus sapa tuan bil haqi kelawan gowo perkara kang hak, wal adli lan gowo keadilan. Fa'akidni mongko maringono balesan sapa tuan ing kula min nafsika saking awak tuan. Fakasyafa mongko nuli buka sapa ar-rasul Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam an batnihi saking madarane Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, istakit balesa sira, ya Sawadu he Sawat.
Fa'tanaqahu mongko nuling rangkul ing Kanjeng Nabi sapa sawadun sawat. Wa qabbala lan nucup sapa sawat batnahu ing madarane Kanjeng Nabi. Batnahu ing madarane Kanjeng Nabi to perute Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ma utawi apa iku hamala kandorong apa ma ing sira ala dalika ing atase mengkono-mengkono fa'tanaqahu wa qabbala batnahu. Faqala mongko ngucap sapa sawat, ya Rasulullah, he utusane Gusti Allah, aratu ngarepake ingsun ayakuna ing yen ta ana iku akhirul ahdi akhire mangsa urip apa ayyamasa yen ta ngepok utawa demek jildi ing kulit kula apa jilduka kulit tuan. Fadaa mongko ndongaake sapa Kanjeng Nabi lahu maring sawat bi khairin kelawan kebagusan. Ceritanya Bu Istabil Haqi wal Adli menjelaskan tentang Kanjeng Nabi diutus untuk membawa perkara yang hak dan membawa keadilan kepada seluruh umat. Waqafa ar-rasulu fi ghazwati Badrin bi qadi bin fiyadihi, pada waktu perang Badar Kanjeng Nabi berdiri di tengah-tengah para prajurit dengan membawa tongkat di tangannya. Famarra bisawad ibni Ghaziyah, ketika Kanjeng Nabi berjalan-jalan melewati barisan para prajurit Kanjeng Nabi ketemu dengan Sawat. Wa huwa kharijun minas shaf, sedangkan Sawat pada waktu itu ketika ditemui Kanjeng Nabi sedang keluar dari barisan para prajurit. Akhirnya kalau Kanjeng Nabi fadarabahu bil qadibi fi batnihi, dipukullah Sawat dengan tongkat Kanjeng Nabi mengenai perutnya Sawat. Wa qala lahu istaqim ya Sawat, terus Kanjeng Nabi berkata kepada Sawat, memerintahkan Sawat agar Sawat niku meluruskan barisannya lagi. Istaqim ya Sawat, luruskan barisanmu wahai Sawat. Ketika Kanjeng Nabi berkata kepada Sawat seperti itu, lalu Sawat menjawab, faqala auja'tani ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jenengan sampun menyakiti kula, kamu telah menyakiti saya Kanjeng Nabi. Akhirnya waqad bu'ista bil haqqi wal adli, bukankah panjenengan niku diutus oleh Allah untuk menyampaikan perkara yang hak dan memberikan keadilan. Fa'akidni min nafsika, maka dari itu saya minta balasan kepada kamu tentang masalah keadilan yang telah sampean lakukan kepada saya. Akhirnya Kanjeng Nabi dimintai oleh Sawat seperti itu. Kanjeng Nabi terus fakasyafa ar-rasul an batnihi, Kanjeng Nabi langsung membuka pakaiannya, memperlihatkan perutnya kepada Sawat agar Sawat mau memberi balasan kepada Kanjeng Nabi atas apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi kepada Sawat. Setelah Kanjeng Nabi membuka bajunya, waqala istaqid ya Sawat, sekarang balaslah diriku wahai Sawat. Ini pemimpin yang sangat adil. Setelah memukul sahabatnya, memukul prajuritnya, padahal prajurit yang dipukul niku benar-benar melakukan kesalahan, mereka keluar sangka barisan perang Kanjeng Nabi, dipukul untuk meluruskan barisannya lagi, tapi Sawat niku tasik minta balasan atas apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi karena telah menyakiti perutnya Sawat. Langsung Kanjeng Nabi membuka bajunya dan berkata kepada Sawat, sekarang balaslah aku wahai Sawat, istaqid ya Sawat. Ketika Kanjeng Nabi berbicara seperti itu dan telah membuka bajunya, akhirnya Sawat fa'tanaqahu Sawadun wa qabbala batnahu. Sawat niku bukannya memukul Kanjeng Nabi, tapi malah merangkul perutnya Kanjeng Nabi dan menciumi perutnya Kanjeng Nabi. Setelah
kejadian seperti itu, faqala alaihi salatu wassalam ma hamalaka ala dzalika. Kanjeng Nabi niku matur nang sawat, dawuh nang sawat, apa yang mendorongmu melakukan seperti ini wahai sawat? Terus sawat matur malih nang Kanjeng Nabi, faqala ya Rasulullah aratu ayyakuna akhiral ahdi ayyamassa jildi jilduka fada'alahu bi khair. Wahai Rasulullah, saya menginginkan, saya mengharapkan di akhir hayatku ini untuk bisa kulitku yang hina ini bisa menempel, untuk bisa menempelkan kulitku ini dengan kulite panjenengan. Niku karepe sawat ngoten niku, untuk bisa menempelkan kulitnya dengan kulit Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disuruh membuka baju, terus setelah itu dirangkul dan diciumi perute kanjeng Nabi. Alasannya ketika akhir hayate sahabat ini ingin kulitnya ini menempel karo kulite kanjeng Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi boten malah nesu atau marah kepada sahabat, bahkan kanjeng Nabi itu malah mendoakan kepada sahabat dengan doa-doa yang baik. Fada'alahu lahu bi khair. Itulah kanjeng Nabi, pemimpin yang sangat bijaksana, perlu kita contoh dan perlu kita ikuti. Ini pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Apa yang mungkin kurang bisa dipahami bisa komen di kolom komentar, lalu bertanya apa yang dimuskilkan. Baiklah, meskipun pelajaran hari ini sangat singkat, semoga bisa bermanfaat, kita semua bisa mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.